Palestina. Darah anak Palestina. Video viral bocah Indonesia menghina warga Palestina saat menyantap makanan produk pro-Israel. Rupanya video tersebut mendapat sorotan dari jurnalis Gaza. Dikutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jurnalis perang Gaza yakni Yosef Al-Hello. Melalui akun Instagramnya, Yosef menyoroti 5 bocah Indonesia yang membuat video bernarasi menghina Palestina. Jurnalis perang itu mempertanyakan asal negara kelima bocah tersebut. Bahkan Yosef mempertanyakan apakah bocah itu masuk dalam rantai makanan. Tak hanya itu, jurnalis Palestina berbasis di London ini juga turut mengecam orang tua dari para bocah perempuan itu. Ia menganggap orang tua mereka tidak bisa mendidik kelima anak tersebut. Diketahui sebelumnya, segerombol remaja Indonesia sedang makan di restoran cepat saji. Satu di antara mereka sedang menyantap tulang sembari mengibaratkan sebagai tulang anak Palestina. Tak berhenti sampai di situ, pasalnya candaan bernarasi mengejek itu terus dilakukan oleh teman yang berada di depannya. Remaja itu mencocol daging ke saus dan mengibaratkan sebagai darah anak Palestina. Itu orang makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Deka. Dia minum. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus, darah anak Palestina. Gagal ya aku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mendengar dan melihat video ini setelah Pak ditonton ya. Kalau yang kemarin Pak ditonton tadi belum mau memberikan reaksi, tetapi setelah di sini ada reaksi dari salah satu wartawan Gaza yang mereka punya kantor di Inggris yang mempertanyakan mereka ini, anak-anak ini berasal dari negara mana. Tentu ini menjadikan satu ekstensi ya, semacam peringatan dan perhatian buat kita semua bahwa apa yang kita upload, apa yang kita publish di medsos, apapun medsosnya, itu sudah pasti menyebar secara global, secara internasional. Artinya apa? Semua negara bisa mengaksesnya, walaupun mungkin bahasanya tidak dikenal, tetapi dari apa yang diperbuat, dari apa yang dilakukan, dan mungkin nanti ada informasi-informasi yang masuk, maka mereka pun akan tahu anak-anak ini dari mana asalnya. Ini yang menimbulkan kecemasan adalah negara kita, Indonesia. Ini adalah salah satu negara yang dari kita merdeka itu sudah mencanangkan atau memang sudah memperjuangkan bahwa kita adalah membela agar Palestina itu merdeka. Jadi tidak mungkin orang-orang zaman dulu, termasuk orang-orang tua kita, termasuk orang tua dari anak-anak ini, tidak tahu dengan perjuangan negara Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, masalahnya adalah ketika anak-anak ini menganggap hal ini adalah semacam guyonan, lelucon, ya, tetapi nggak lucu, lelucon yang tidak lucu. Kenapa? Kita bisa melihat betapa sedihnya anak-anak masih SMP loh, pikirannya itu sudah seperti ini. Coba, tidak ada rasa empati terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang korban dari peperangan. Sebenarnya bukan korban perang kalau di negara Palestina ya, itu bukan korban perang, tetapi memang sengaja menjadi bagian dari peperangan itu sendiri karena untuk dibinasakan. Kita tahu semua bahwa namanya peperangan itu ada aturan mainnya. Dan hukum HAM internasional tentang peperangan itu pun ada aturannya. Nah, semua itu dilanggar ya oleh pihak yang namanya Zionis ini. Karena di dalam peraturan perang sudah jelas bahwa ada orang-orang yang tidak boleh ya dianiaya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, bahkan harus dilindungi, yaitu anak-anak, para perempuan,
dan para orang tua atau kakek nenek yang sudah lanjut usia. Itu tidak boleh ya dicampur ataupun menjadi korban perang. Bahkan mereka harus dilindungi. Tapi ini kan tidak. Yang terjadi bukan seperti itu. Nah, peristiwa ini seharusnya menjadikan anak-anak yang masih SMP ini berpikir secara rasional. Kalau memang mereka ya mempunyai empati, mempunyai jiwa yang namanya jiwa kemanusiaan. Itu aja, nggak usah yang lain deh. Tapi kalau Padi melihat seperti ini sebenarnya mereka bukan tidak punya jiwa kemanusiaan, tetapi memang mereka mempunyai pemikiran, mempunyai hati yang lebih cenderung ya untuk tidak suka terhadap orang-orang Palestina. Itu gambaran Pak D ya, perkiraan Pak D seperti itu. Karena nggak mungkin ya anak-anak seperti ini, karena Pak D juga punya anak, umurnya juga sama, masih SMP, tapi tidak pernah membicarakan hal-hal yang separah ini. Baik itu tentang Palestina, ataupun tentang yang terjadi di Ukraina. Kalau mereka memang benar, masalahnya adalah tidak sengaja sebagai lelucon, kenapa bukan yang di Ukraina juga sekalian dijadikan semacam lelucon? Jadi ini memang adalah satu hal, ya kita tidak tahu sebab musababnya sehingga di pikiran mereka, di hati mereka tertanam ya rasa ketidaksukaan terhadap orang-orang Palestina. Nah, tentu saja yang disorot di sini adalah kembali ke orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mendidik anak-anak ini? Karena jelas, namanya di kota besar ya, orang tua itu sedikit sekali punya perhatian terhadap anak-anaknya. Mereka lebih senang, ya orang-orang tua ini lebih senang kalau anak-anaknya itu bisa diam, bisa terlihat manis, bisa terlihat tenang ya, kalau megang handphone. Sementara orang tua mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi tidak berpikir lagi orang tua untuk mendidik ya, untuk membatasi penggunaan handphone atau mungkin untuk memberitahukan bahwa di handphone itu tidak semuanya adalah hal-hal yang benar. Sehingga mereka tidak paham akan hal itu. Jadi mereka ini, anak-anak ini dididik ya, mendapat pelajarannya adalah dari informasi di media sosial. Dan sebenarnya bukan kasus ini saja. Ya, masih banyak hal-hal yang lain yang justru merugikan mereka sendiri. Di antaranya ketipu yang katanya pacarnya kenal secara online ternyata ditipu. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain ya. Hanya saja ini kenapa menjadi begitu viral? Karena ini adalah berhubungan dengan negara lain, berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau kita bicara kemanusiaan, anak-anak seperti ini seharusnya sudah paham. Kalau memang mereka diajari ya. Karena apa? Kita bisa melihat berita-berita atau informasi yang ada di Eropa, terutama di Amerika dan di Inggris, sekarang masih banyak orang-orang pada demonstrasi ke pemerintahannya, ya, agar tidak mendukung Zionis, ya, supaya Zionis itu tidak dibantu, baik itu dalam segala hal, supaya mereka tidak melakukan tindakan genosida. Karena mereka paham, ini kita tidak bicara mengenai agama ya. Karena kita tahu yang demo itu bukan muslim loh. Di Amerika sana, di Inggris ataupun di Eropa. Justru yang beragama Kristen yang demo. Ke pemerintahan mereka. Karena pemerintahan mereka selalu mendukung ya kegiatan-kegiatan dari negara yang namanya Israel ini. Nah, justru kenapa yang ada di Indonesia ini, pemerintah Indonesia sangat mendukung, mayoritas penduduk Indonesia sangat mendukung untuk membela Palestina supaya merdeka. Malah ada hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau orang dewasa masih mending ya, karena mereka punya pemikiran dan pola pikir yang berbeda. Tapi kalau namanya anak-anak, anak-anak di bawah umur, ini satu hal yang menyedihkan kalau Pak dibilang. Kalau sudah berpikiran seperti ini. Nah, mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau upload apapun leluconnya, itu dipikir dulu. Masa dari 5 orang ini, tidak ada satupun yang sadar bahwa perbuatan mereka itu adalah bisa menjadi suatu
uh, menimbulkan reaksi yang melawan dari lelucon mereka. Dari lima-limanya ini masa nggak ada yang sadar? Nah itu juga perlu dikoreksi ya, perlu dipertanyakan deh. Kalau mereka beralasan itu tidak sengaja, ya spontan katanya. Spontan itu biasanya muncul atau timbul ketika memang di pikiran mereka, di pikiran kita juga sudah ada sejak lama. Kemudian ada peluang, ada kesempatan sehingga muncullah spontanitas itu tadi. Tapi kalau di pikiran mereka nggak ada, ya, maka spontan seperti ini ya tidak terjadi. Jadi sebenarnya bukan spontan. Coba pikirkanlah, apakah kita juga masalah cinta, jatuh cinta kepada pasangan kita, teman kita, itu juga spontan? Enggak, karena ada di pikiran kita. Itu. Ya, jadi itu hanya sebagai semacam alasan aja dikatakan sebagai spontan. Nah mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat kita semua, bahwa apa yang kita lakukan itu perlu adanya semacam pertimbangan dahulu sebelum kita melakukannya, terutama yang berhubungan dengan mengupload informasi baik itu video ataupun mungkin voice atau suara ke media sosial, karena harus dipikirkan dampaknya terhadap orang lain dari apa yang dilakukan tersebut. Ya, ini terlepas dari masalah seluruh penduduk Indonesia tidak seperti itu ya. Namun bagi mereka yang mempunyai pemikiran yang sama dengan anak-anak muda ini, anak-anak SMP ini, yang mempunyai pemikiran yang sama, coba saran Padi diurungkan kalau misalkan mau melakukan hal yang sama seperti mereka ini. Karena apa? Dampaknya sudah pasti dirasakan, dan mereka sudah juga merasakan dampaknya, yaitu mendapatkan semacam teguran, terus mendapatkan skorsing. Itu yang secara langsung, belum lagi yang dari para netizen Indonesia sendiri, atau mungkin ada nanti netizen dari negara luar. Nah ini yang tidak yang harus benar-benar dipikirkan deh. Jadi yang punya pikiran seperti itu, yang tidak pro dengan Palestina, tolong ditahan, jangan dipublish, ya asal publish, kalau tidak ingin menimbulkan dampak ketika viral ya. Karena sesuatu yang diviralkan apapun bentuknya, itu pasti akan ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Mungkin kita berpikiran bahwa kita akan mendapatkan dampak positif karena viral, tapi tanggapan ataupun reaksi dari para netizen itu ternyata menganggapnya sebagai hal yang negatif, dan ini banyak sekali terjadi seperti itu. Ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah-milah, terutama untuk anak-anak. Daripada ya ini aja dulu, teman-teman yang ingin memberikan semacam komentar, tanggapan, ataupun semacam solusi ya buat masalah seperti ini supaya tidak terulang lagi, silakan tulis di kolom komentar dan kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.